Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang sengketa ekonomi syariah. Dalam suatu ekonomi syariah telah disebutkan dalam kompilasi hukum syariah pasal 1 ayat 19. Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, sengketa suatu pertentangan antara satu orang atau orang lebih dalam melakukan kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi. Selanjutnya, sebab terjadinya sengketa hukum ekonomi syariah. Sejak awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyuruh kita sholat dan puasa, tetapi juga bermuamalah secara halal atau bersyariah. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang menghasilkan kegiatan ekonomi, tidak terkecuali dalam masyarakat Islam yang kehidupannya dituntun sesuai ajarannya. Walaupun kita lihat di perkembangan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebutkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Jadi tidak serasi atau tidak cocok dengan kelompok atau suatu pribadi. Timbullah sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lain. Jadi mempunyai sifat merasa dirugikan dengan pihak lain. Adapun penyebab sengketa dalam ekonomi syariah ialah salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad. Yang kedua, akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan penafsiran isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum. Jadi memutuskan suatu persetujuan dengan pihak lain dengan penafsiran isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan suatu sengketa tersebut. Yang ketiga, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Yang ketiga ini tidak memenuhi prestasi, jadi ingkar janji, ingin membuat prestasi ini akan tetapi tidak terpenuhi. Yang keempat, terjadinya perbuatan melawan hukum. Yang kelima, ada risiko yang tidak diduga pada saat pembuatan akad. Yang keenam, prinsip penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur hukum, pengadilan atau jalur non-hukum, arbitrase. Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum, melainkan pengadilan agama. Dalam gugatan perkara ekonomi syariah tersebut terdapat dua mekanisme gugatan, yakni gugatan sederhana dan gugatan acara biasa. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non pengadilan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai istilah tahkim atau tahkam, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang lebih yang bersengketa. Tahkim atau tahkam di Indonesia, badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Syariah Basyarnas, yang semula ada bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia
BAMUI. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase nasional syariah tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya, karena ketentuan-ketentuan terkait pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun penyelesaian sengketa di Indonesia itu melalui jalur non litigasi diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase, di mana dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakama, secara etimologi berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Adapun kedudukan Basarnas ditinjau dari sebagai tata hukum Indonesia dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi dari pengadilan. Selanjutnya, kewenangan Basarnas. Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapatnya mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Selanjutnya, alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam terminologi Islam dikenal dengan asyuluh, yang berarti memutus pertengkaran atau penyelesaian. Dalam pengertian syariat, asyuluh adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan sengketa antara dua orang yang bersengketa. Adapun hukum alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.